Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menggunakan banyak orang dengan cara mereka sendiri, di mana orang mau menolong, orang lemah, orang kecil, orang sederhana. Bantu kami ya Bapa, untuk menjadi alat kasih-Mu, instrumen dari kasih-Mu bagi orang lain. Entah lewat doa, entah sumbangan materi, untuk perhatian, untuk cinta kepada siapapun. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, yang menarik dalam bacaan hari ini yaitu tentang seorang perwira, sekali lagi seorang perwira Romawi dan bukan orang Yahudi. Dia minta kepada Yesus untuk memberikan kesembuhan kepada hambanya. Dan Yesus mengatakan, ya aku mau datang. Tapi perwira itu sangat rendah hati dan luar biasa. Dia mengatakan, berkata saja sabda, bersabda ajalah Yesus, maka dia akan sembuh. Saya seorang perwira dan saya berkata kepada bawahan saya, dan bawahan saya mengatakan kepada orang lain, maka itu akan jalan sendirinya. Jalur lurus apa yang dikatakan sabda sebagai seorang pimpinan kepada bawahan akan jalan terus. Dan Yesus memuji perwira ini, iman sebesar ini tidak aku temukan dalam diri orang Yahudi, tapi orang Romawi, orang asing. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, menarik bahwa siapa saja bisa dipakai oleh Yesus untuk kebaikan orang lain. Ketika orang penuh perhatian, penuh cinta kepada orang lain, lalu meminta seseorang untuk mendoakan, maka maksud baik hati seseorang ini yang penuh iman, penuh perhatian akan diperhatikan Tuhan. Hari ini Keuskupan Agung Medan merayakan lindung keuskupan ini, Beato Dionysius dan Beato Redemptus, seorang Karmelit yang berasal, mereka sebetulnya bukan orang India, tapi adalah orang Dionysius berasal dari Prancis. Ayahnya seorang pelaut dan dia juga seorang pelaut yang pandai membuat geografi, peta dan seterusnya. Kemudian sampailah dia menjadi menjadi seorang pelaut dan sampai ke India. Demikian juga Beato Redemptus adalah seorang Portugal yang menjadi tentara dari kerajaan Portugis pada waktu itu dan juga sampai di India. Kedua-duanya kemudian tidak cukup puas dengan kehidupan mereka. Lalu mereka menjadi biarawan Karmelit dari India. Nah, Raja Goa dari India ingin menjalin relasi dengan orang Aceh, kerajaan Aceh yang pada waktu itu diperintah oleh raja lupa saya persisnya, ya. Yang pada waktu raja yang sebelumnya hubungan India dengan Aceh tidak terlalu bagus. Lalu dia setelah mati, ya, Raja Tani nama belakangannya itu, kemudian ingin menjalin relasi yang baik. Disitulah Raja Goa itu mengirim dua kapalnya dengan minta pertolongan dari Dionysius dan Redemptus sebagai almusnir, sebagai imam kapal. Nah, disitulah apa yang terjadi. Kemudian sampai di Aceh ternyata raja sudah dipengaruhi yang sudah pada waktu Islam. Ya, kemudian akhirnya beberapa mereka ditahan di penjara dan seterusnya sampai kemudian dipenggal kepalanya. Dan apa yang membuat kemudian aneh adalah ketika sebelum dipenggal, jadi dipenggal kepalanya, sebelum dipenggal, tentara atau pasukan dari Aceh ini tidak mampu dan tidak bisa membunuh kepala si Beato Dionysius Redemptus. Lalu diminta raja untuk mengirim pasukan. Tetap tidak bisa, tetapi kemudian Dionysius berkata, Tuhan izinkan karena aku ingin menjadi martir, ya, supaya aku dibunuh. Dan dibunuh
karena iman, karena mereka harus menjadi Islam atau menjadi agama setempat, atau kemudian dipenggal kepala. Dan pilihan, ada pilihan. Jadi Beatus Dionysius dan Redemptus dan teman-teman yang lain tetap percaya pada iman Katolik. Dan akhirnya karena Beatus Dionysius mengatakan pada Tuhan, aku akan menjadi martir, maka seorang orang Malaka yang kemudian menjadi pindah ke agama itu memenggal kepalanya, ya, dan akhirnya dipenggal karena Dionysius mengatakan aku mau menjadi martir. Lalu kepalanya Dionysius dan Redemptus, ya, kemudian dilempar ke laut, kembali lagi, lempar ke laut, kembali lagi, lempar ke laut sampai 7 kali. Dan itu memusingkan orang-orang di sana. Dan akhirnya dikuburlah di dekat pantai, suatu pantai di Aceh. Nah, kenapa Orang Kudus ini langsung menjadi kemudian tahun 1900 dijadikan beato, ya. Apa yang menarik, apa yang menjadi Orang Kudus ini, karena semenjak hidupnya pun dia menjadi martir, ya, antara iman dan agama lain. Dipaksakan, dia memilih Yesus menjadi martir. Dan kemudian mujizat dalam arti ketika kepalanya lempar ke laut, kembali lagi, lempar ke laut, kembali lagi. Dan jadi sudah sejak itulah kekudusan beliau sudah sampai kepada kita. Dan ini menjadi pelindung Keuskupan Agung Medan dan juga para Karmelit merayakan dari pagi sampai sekarang hari ini merayakan Orang Kudus ini sebagai pelindung satu-satunya dalam tanda petik orang martir yang ada di Indonesia, yang menjadi karena itulah Sumatera Utara banyak panggilan menjadi Romo, menjadi biarawati Sumatera Utara penuh dengan panggilan. Banyak kongregasi yang membuka tempat di Keuskupan Agung Medan ini. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih bahwa darah para martir, 2 martir Dionysius dan Redemptus dan tentara-tentara lain yang menyuburkan panggilan-panggilan kekristenan, kekatolikan, dan imam biarawati. Semoga Keuskupan Agung Medan semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin berjaya, dan semakin mewujudkan cinta kasih kepada sesama dan dunia. Berkat Tuhan atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.